Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Kembali lagi di Diklat penyusunan RPP secara otomatis. Di sini kita sudah masuk di pertemuan ketiga. Malam kali ini kita akan belajar mengenai cara membuat RPP digital melalui platform Guru Mengajar. Sebelumnya silakan Bapak Ibu untuk login ataupun masuk ke halaman Guru Mengajar dengan akun masing-masing yang telah dibuat di hari sebelumnya. Untuk masuk ke akun Guru Mengajar, silahkan klik masuk. Nah, di sini nanti ada dua pilihan sesuai dengan Bapak Ibu yang kemarin dibuat. Apakah Bapak Ibu membuat menggunakan email aktif ataupun menggunakan Google. Apabila Bapak Ibu membuat dengan email aktif, silahkan ketikkan emailnya. Kemudian masukkan passwordnya dan klik login. Nah, apabila Bapak Ibu membuat dengan akun email aktif, silakan Bapak Ibu isi email dan password, kemudian klik masuk. Dan yang kedua, apabila Bapak Ibu membuat akun dengan akun Google Bapak Ibu, bisa klik login with Google. Nah, nanti setelah Bapak Ibu masuk ke halaman Guru Mengajar, Bapak Ibu akan dibawa ke halaman dashboard. Silahkan Bapak Ibu untuk mengakses RPP digitalnya di menu RPP digital, kemudian My RPP. Nah, di sini adalah tampilan untuk manajemen RPP-nya. Sudah terlihat saya sudah punya satu RPP di kelas 8. Nah, di sini kita akan belajar mengenai cara membuatnya terlebih dahulu. Untuk membuat RPP, silahkan klik tambah RPP yang ada di pojok kiri atas berwarna hijau ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan ditampilkan dengan template dari RPP ataupun template RPP. Di sini ada dua bagian. Yang pertama adalah bagian identitas. Pada bagian ini wajib diisi. Jadi sebelumnya Bapak Ibu perlu untuk mengisi ini terlebih dahulu. Karena jika ini belum diisi semua, nanti RPP-nya belum bisa disimpan. Kemudian di bagian kedua ada bagian isi dari RPP-nya. Nah, di sini tidak perlu diisi secara utuh dulu untuk bisa disimpan. Misalnya ini saya simpan, pasti belum bisa karena di bagian ini masih belum dipilih, masih belum diisi. Jadi bagian atas ini sifatnya wajib, silahkan diisi terlebih dahulu di awal. Kemudian bagian isinya bisa sambil jalan. Misalnya Bapak Ibu belum ingin menyelesaikan RPP-nya ataupun disimpan terlebih dahulu dan diedit setelahnya bisa. Tetapi dengan catatan di bagian identitas harus diisi terlebih dahulu. Nah, di sini di bagian identitas ada semester. Silakan Bapak Ibu memilih apakah RPP-nya itu untuk semester gasal ataupun untuk semester genap. Kemudian kelas. Nah, nanti di sini pilihannya sesuai dengan jenjang masing-masing. Kemarin saya membuat akun dengan jenjang SMP, maka pilihannya ada pilihan kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Di samping ini ada isian ataupun formulir kosong. Nah, Bapak Ibu bisa menuliskan. Misalnya untuk kelas 7 saya tulis 7A, jadi bisa ditambahkan A di sini. Atau misalkan kelas 10 MIPA 1, biasanya yang ada kayak gitunya kan di SMA. Bisa ditulis MIPA 1 seperti itu. Nah, kurang lebih ini fungsinya untuk itu. Kemudian mata pelajaran bisa dituliskan mata pelajarannya apa. Misalnya bahasa Indonesia, kemudian topiknya apa. Kemudian KD berapa sampai KD berapa. Nah, di sini bisa ditulis saja misalnya KD 3.1 sampai dengan 4.1. Pertemuan berapa. Nah, di sini ada dua pilihan. Pilihan pertama dan pilihan kedua. Nah, misalkan RPP ini hanya untuk satu pertemuan misalnya. Bapak Ibu bisa mengisi yang di awal saja, misalnya hanya untuk pertemuan 4. Sampainya tidak perlu diisi. Nanti otomatis ketika dicetak, bagian ini akan hilang. Begitu juga jika Bapak Ibu ingin membuat dua
pertemuan, misalnya pertemuan 4 dan sampai dengan pertemuan 5. Bisa ditulis seperti ini, ketika dua-duanya diisi nanti otomatis ketika dicetak akan tampil dua-duanya. Alokasi waktunya berapa jam pelajaran, ini bisa dijumlah jam pelajaran. Misalnya seperti ini. Nah, ketika ini sudah diisi, RPP ini sudah bisa disimpan. Nah, secara default di sini juga sudah ada kata Semarang. Ini sesuai dengan isian yang Bapak Ibu isi di formulir ketika aktivasi RPP digital. Di situ ada kota asal sekolah. Nah, kota ini mengambil data dari situ. Misalkan mau diganti pun bisa. Nah, untuk tanggalnya bisa dipilih tanggal berapa RPP ini akan diterbitkan. Bisa saja secara default RPP ini akan memilih tanggal hari ini, tetapi bisa saja diganti ke tanggal berikutnya. Misalnya RPP ini mau dicetak di hari sebelumnya, misalnya seperti itu juga bisa. Tetapi secara default akan memilih tanggal hari ini. Jika bagian identitas sudah terisi dan bagian ini juga sudah terisi, secara otomatis RPP sudah bisa disimpan, meskipun di sini masih kosong ya Bapak Ibu. Jadi di sini masih kosong karena belum diisi, tapi karena identitas sudah diisi dan di sini sudah diisi, maka sudah bisa disimpan. Jadi Bapak Ibu bisa melanjutkannya di waktu yang lain seperti itu. Kita coba simpan. Nah, di sini ada dua pilihan, apakah RPP ini akan dibagikan atau tidak. Nah, misalkan di sini karena belum selesai, saya pilih tidak dulu. Saya tidak ingin membagikannya terlebih dahulu. Kemudian klik simpan. Nah, di sini sudah ada RPP kelas 7 dengan bahasa Indonesia. Lalu ada mata pelajaran pidato. Nah, untuk mengeditnya, kita klik edit saja. Nanti otomatis Bapak Ibu tinggal melanjutkan RPP yang sudah dibuat seperti itu. Nah, di sini saya akan melihatkan RPP yang di kelas 8. Ini saya coba edit. Nah, nanti untuk tampilan ini sifatnya fleksibel. Ketika kompetensi dasar ini tidak diisi, tidak apa-apa. Nanti ketika dicetak, bagian kompetensi dasar ini akan hilang ataupun tidak akan ikut tercetak. Sebagai contoh, di sini sumber tidak saya isi dan kompetensi dasar tidak saya isi. Kemudian untuk yang lainnya sudah sesuai. Nah, ketika saya cetak ataupun klik PDF seperti ini, kita tunggu sebentar. Maka otomatis bagian yang kegiatan belajarannya itu hilang karena memang sudah saya jelaskan di salah satu komponen RPP itu bahwa penulisan kompetensi dasar itu tidak diwajibkan ataupun boleh diisi ataupun boleh tidak. Maka kompetensi dasar tadi saya kosongkan, tidak tertulis di sini. Begitu juga dengan sumber, karena sumber tadi sudah juga kosong, maka otomatis yang akan muncul hanya media dan alat dan bahan ajarnya saja. Seperti itu. Nah, kita bisa kembali untuk mengedit. Misalnya di sini saya edit, ditambahkan sumbernya, misalnya buku pelajaran seperti itu. Kemudian klik simpan. Nah, maka secara otomatis ketika kita klik PDF, otomatis sumber juga akan tertulis di sini. Karena sumbernya tadi tidak kosong, tapi ketika kosong, maka sumber ini tidak akan dicetak. Otomatis bagian ini hanya dua, yaitu media dan alat dan bahan ajar. Kita lanjut, tadi sudah kita belajar membuat RPP dan kemudian mengedit. Nah, untuk melihat RPP bisa klik lihat RPP. Nah, di sini kita bisa melihat preview terlebih dahulu sebelum kita cetak RPP-nya. Misalkan sudah benar ataupun sudah itu, kita juga bisa mencetaknya langsung dengan klik download PDF.
Nah, nanti Bapak Ibu ada dua pilihan di pojok kanan atas. Bisa di-download, nanti otomatis akan di-download dalam bentuk PDF seperti ini. Kemudian kita simpan, akan terdownload dalam bentuk PDF, atau juga bisa dicetak. Ketika komputer ini terhubung ke printer, nanti otomatis ketika dicetak langsung bisa dicetak melalui printer seperti itu Bapak Ibu. Kita kembali ke MyRPP. Di halaman MyRPP ini adalah halaman untuk manajemen RPP yang telah kita buat. Di bawah ini ada beberapa tombol, yaitu lihat untuk melihat. Untuk tampilannya seperti ini adalah previewnya. Kemudian, nah seperti ini ketika kita lihat maka akan muncul previewnya. Kemudian ada tampilan edit untuk mengedit RPP-nya. Ketika kita klik edit, otomatis kita bisa melanjutkan RPP yang kita buat. Misalkan ini belum selesai, nanti masih bisa dilanjutkan. Misalnya ditambahkan lagi tujuannya ataupun di kegiatan pembelajarannya lebih diperjelas lagi, seperti itu bisa. Misalnya saya merubah waktunya yang awalnya 80 menit, saya ganti menjadi 75 menit. Kemudian saya klik simpan, nanti otomatis akan tersimpan. Jadi untuk membuat bisa klik dengan klik tambah RPP, untuk mengedit bisa klik edit RPP ini, untuk mencetak bisa klik melalui tombol PDF ini, ataupun kita lihat terlebih dahulu lalu kemudian kita klik download PDF seperti itu. Nah, yang terakhir adalah membagikan RPP-nya. Untuk membagikan RPP-nya, Bapak Ibu bisa klik edit RPP. Tadi sudah sempat saya singgung. Nah, di sini nanti bagikan RPP, klik ya. Ketika kita klik ya dan kita klik simpan, nanti otomatis RPP ini akan dibagikan di RPP berbagi. Kita klik RPP berbagi dan kita kata kunci misalnya, karena ini atas nama Agus misalnya. Nah, secara otomatis RPP yang saya buat tadi akan muncul di RPP berbagi. Ketika sudah muncul di sini, otomatis Bapak Ibu yang lain juga bisa mengakses RPP ini dan menyimpannya ataupun mengeditnya. Untuk materi ini nanti akan diperjelas di pertemuan berikutnya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kurang lebih seperti itu yang kita pelajari di malam ini. Jadi intinya nanti Bapak Ibu diharapkan bisa membuat satu RPP minimal. Karena dengan Bapak Ibu membuat satu RPP, nanti otomatis ketika yang ada di sini misalnya yang mengikuti ini ada 300 peserta dan masing-masing membuat, nanti otomatis database di sini juga akan bertambah, dan itu juga akan membantu guru-guru yang lain dalam membuat RPP. Nah, secara teorinya seperti itu. Dan juga diharapkan tentunya RPP yang Bapak Ibu buat itu untuk dibagikan, jangan hanya disimpan sendiri. Cara pembagiannya tadi sudah saya jelaskan. Ketika kita menyimpan RPP-nya, pilihan bagian RPP silahkan diklik ya, kemudian simpan. Nanti otomatis akan muncul di halaman RPP berbagi. Harapannya Bapak Ibu bisa membuat minimal satu RPP dan dibagikan seperti itu. Ya, kurang lebih untuk materi malam ini seperti itu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.